Dividen adalah salah satu keuntungan yang diharapkan oleh para investor dalam membeli suatu saham. Namun, tidak semua perusahaan memberikan dividen kepada para investor. Dividen juga merupakan pembagian laba perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang investor miliki. Ketika perusahaan tidak membagikan dividennya, bisa jadi faktor alasannya karena hasil dividen tersebut digunakan kembali untuk modal usaha dan mengekspansi bisnis. Biasanya, perusahaan yang tidak membagikan dividen adalah perusahaan yang masih dalam taraf perkembangan, sedangkan perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang sudah mature, dalam artian sedang tidak melakukan ekspansi bisnis dan sudah stabil. Perlu diketahui Sobat Pans, dalam merealisasikan dividen terdapat pajak. Itu karena dividen termasuk kategori penghasilan, sehingga pajak dividen termasuk ke pajak penghasilan atau disebut PPh. Di video kali ini kami akan membagikan bagaimana cara agar Sobat Pans bisa melapor pajak dividen secara mandiri. Langkah pertama, Sobat Pans silahkan buka situs resmi pajak di www.pajak.co.id, kemudian pilih tab layanan, dan pilih e-reporting investasi, kemudian pilih lapor. Nah, muncul tampilan dua pelaporan di dashboard, yaitu pelaporan penghasilan atas dividen dan pelaporan investasi. Sobat Pans pilih dulu yang laporan dividen. Isi laporan tersebut berdasarkan list dividen yang diterima. Sobat Pans dapat melihatnya melalui aplikasi Post. Kemudian untuk jenis penghasilan, Sobat Pans pilih dividen dalam negeri. Untuk pemberi penghasilan, Sobat Pans isi nama perusahaan pemberi dividen, kemudian bagian tanggal diterima diisi pay date-nya. Dan jangan lupa untuk diisi juga jumlah dividen yang dibagikan dan dividen yang diinvestasikan. Nah, berikut adalah tampilan dokumen cash dividen yang bisa diakses di aplikasi Post. Sobat Pans dapat mengakses data file ini di email yang sudah dikirimkan ke email Sobat Pans. Selanjutnya kita akan mengisi kolom kedua pada laman dashboard, yaitu laporan investasi. Tambahkan laporan investasi atas setiap penghasilan dividen yang diterima. Pada kolom bentuk investasi, Sobat Pans isi sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan 18 Pasal 35. Sedangkan untuk nilai investasi disesuaikan dengan dividen yang Sobat Pans investasikan. Nah Sobat Pans, sebagai catatan, Sobat Pans yang ingin merealisasikan dividen harus dilaporkan agar penghasilan dividen tersebut bebas pajak. Sobat Pans laporkan di formulir pada lampiran ketiga, bagian B sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Misalnya Sobat Pans menerima dividen senilai 10 juta rupiah, maka Sobat Pans lapor sejumlah 10 juta rupiah di kolom nomor 6. Penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak di penghasilan bruto. Nah, Sobat Pans, selamat! Sobat Pans sudah berhasil melapor pajak dividen secara mandiri. Dengan begitu, Sobat Pans bisa berinvestasi dengan tenang, tanpa perlu khawatir ada tagihan pajak yang menumpuk. Tentunya, selain cerdas berinvestasi, kita sebagai warga negara yang baik juga harus bertanggung jawab dalam pelaporan pajak. Well done, selamat berinvestasi Sobat Pans!